Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru beserta adik-adik atau anak-anak saya yang berada atau yang mengikuti upacara pagi ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat penyertaannya kita bisa berdiri di tempat ini dengan baik dan sehat. Pagi ini kami sengaja datang ke tempat ini menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Kapolres kepada murid sekolah di SMK N1 di Bengkalis ini, karena ini generasi gadget ya, Pak. Genji atau ya. Jadi kami rasa perlu menyampaikan pesan-pesan. Yang pertama yaitu tidak ada siswa apalagi di SMKN 1 ini yang terlibat dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, karena itu sangat dilarang oleh Bapak Kapolres. Dia tidak mau ada pelajar yang terlibat. Jadi untuk mencegah itu kami diutus ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan pesan itu. Kemudian yang kedua, ada keterlibatan pelajar yang mungkin tidak di sini ya, tidak disiplin mengendarai sepeda motor atau sepeda motornya tidak standar dan terlibat dalam balap liar. Nah, untuk itu kami diutus juga untuk menyampaikan supaya tidak ada pelajar di SMK 1 ini atau di seluruh Bengkalis ini yang melaksanakan kegiatan balap liar dan knalpotnya juga belum. Nah, untuk itu sama-sama kita pahami, anak-anak kami yang di depan ini tidak ada yang knalpotnya belum. Nah, baik itu berkendara atau menggunakan balap liar. Nah, untuk seterusnya kami dari pihak Polres tidak ada lagi mendengar atau mendapati anak-anak kami yang menggunakan knalpot belum. Sangat diatensi oleh Bapak Kapolres kita, karena tilangnya sangat besar, mungkin menggunakan tilang biru mungkin 1 juta. Nah, untuk itu biar tidak sama-sama rugi ya, kami perlu mengingatkan ini dan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kemudian anak-anak kami Gen Z ini cobalah bersaing dalam belajar. Maksudnya bersaing dalam belajar itu jangan cuman begitu-begitu aja. Kalau tidak ada lompatan, tidak bisa. Harus melompat. Caranya melompat bagaimana? Iya, belajar. Kalau cuma begitu-begitu saja, standar saja, tidak bisa. Bagaimana anak muda bisa menjadi menteri? Bisa anak muda bisa menjadi itu? Nggak bisa. Nah, harus ada lompatan. Cara yang lompatan tadi itu pakai ini, apa namanya? Pemikiran. Pakai pemikiran. Ya, contohnya saya sampaikan ini, orang belajar 1 jam kali 5 jam, nggak ada kalanya. Orang beli bimbelnya di Bengkalis ini, mungkin kalian bimbel di ibu kota Jakarta, ya mungkin yang punya uang. Atau bimbelnya 3 kali, orang lain sekali, kamu 5 kali. Kalanya di mana? Jangan hanya nongkrong di sana, nongkrong di sini, nongkrong sana. Ada loh kelompok anak-anak itu yang tidak ada nongkrong. Mungkin kelompok orang kita Tionghoa itu tidak ada nongkrong, belajar terus ya. Mungkin tata krama juga ya, tata krama. Kenapa kok kita, ya saya paham nih, yang saya jumpain terus ya itu aja, nongkrong sana, nongkrong sini. Mungkin orang tua pun tidak mengingatkan. Sudah jam 11 malam anaknya tidak pernah ditelepon. Ada anak-anak seperti itu, ada anak saya seperti itu. Sudah jam 11 malam
bagaimana anaknya yang tidak terlibat dalam kejahatan narkoba apalagi. Jam 11 malam mereka sudah tidak ditelepon sama orang tuanya. Nah, mungkin nanti Bapak Guru juga sudah menyampaikan seperti itu, Ibu Guru. Jadi seperti saya ini, anak saya susah nih. Saya manjat kelapa orang dulu untuk sekolah. Berapa kelapanya? 150 perak sekali manjat batangnya, kayak peruk ke atas. Nah, adik-adik saya ini mungkin orang tuanya lebih dari saya. Saya sekolah saja bisa mengarit padi orang. 1 hektar 40.000 dulu saya ingat untuk sekolah itu. Saya hancurkan, saya pakai manjat lagi untuk membersihkan pakai angin. Saya ingat sekali. Nah, untuk itu anak-anak saya ini yang mungkin orang tuanya lebih bimbel lah, belajarlah lebih. Jangan hanya belajar icak-icak. Tahu belajar icak-icak? Jadi nggak berguna untuk bersaing. Nah, bersaing saya katakan tadi, orang belajar sekali, kalian 5 kali. Kalian nggak belajar minta menang, dasarnya dari mana? Tuhan juga marah, nggak adil. Ada yang nggak belajar di sini, santai aja Pak, santai aja mah, aman tuh. Memang IQ dia lebih, tapi pengingatan itu, IQ itu pun harus diulang-ulang. Nah, intinya kepada anak-anak saya ini saya sarankan, ya saya bicara begini juga anak saya 3. Anak saya di UI kedokteran, di ITB, SBM, apa SBM itu? School Business Management. Yang satu, yang terakhir di Udayana. Nggak bisa anak saya jam 7 malam, saya suruh pulang, nggak ada, tidak pernah keluar. Dan handphone Sabtu Minggu saja pakai 2 jam, Sabtu 2 jam, Minggu 2 jam. Selebihnya kumpulkan. Nanti ketika kamu sudah jadi orang, sudah berhasil, baru mulutmu sendiri yang ngomong bahwa untung bapakku kejam. Kejam pun bukan kejam dalam pukul begitu, tidak. Kita kejam dalam mendidik disiplin. Nah, kalau mau berhasil, memang berkorban perasaan, harus capek. Kalau tidak mau seperti itu, ya nggak bisa. Anak orang lain sampai bimbel berkali-kali kok. Masa kita minta menang tidak bimbel, tidak belajar? Tapi maaf ya, jangan dikaitkan dengan masalah uang. Ya, ada anak orang atau anak-anak saya di depan ini tidak ada uangnya juga, saya mohon maaf. Tapi bisa belajar di rumah, belajar berkali-kali. Nah, intinya seperti itu. Kami mendorong anak-anak kami supaya bisa sukses ke depannya. Apalagi di Bengkalis ini sebenarnya dulu dicanangkan sebagai kota pelajar ya. Nah, mudah-mudahan kami tidak panjang lebar untuk berbicara. Pesan-pesan yang disampaikan Pak Kapolres tadi tolong dipahami, bukan kami mengekang, tapi itu memang aturan hukum yang disampaikan di dalam negara. Nah, kamilah sebagai polisi ini, sebagai pelaksana penegakan hukum atau ketertiban, ya kami wajib menyampaikan seperti itu. Mohon maaf bila ada kata salah dari Bapak ini yang di depan ini sebagai Kasat Dimas, memang Kasat bimbingan masyarakat namanya. Nah, kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan, dan saya pun tidak pernah tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Mohon izin, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib